Pernahkah kamu bertanya, mengapa orang yang lembut justru memiliki kekuatan paling dahsyat? Mengapa mereka yang tampak sederhana seringkali mampu meredam badai tanpa perlu mengangkat suara? Dalam laku Jawa, ada satu kalimat tua yang jarang dibedah secara mendalam, namun menyimpan daya getar yang luar biasa. Tegese kas nyantosani, setya budia pangekese dur angkara. Kalimat ini bukan sekadar untayan kata indah. Ia adalah sandi. Ia adalah kunci. Ia adalah pedoman yang, jika dipahami, mampu mengubah cara seseorang memandang kekuatan, kesetiaan, dan perlawanan terhadap kegelapan dalam dirinya sendiri. Di zaman yang bising ini, orang mengira kekuatan lahir dari amarah, dari ambisi, dari dorongan untuk menguasai. Namun para leluhur Jawa justru mengajarkan sesuatu yang berlawanan, bahwa kasih menguatkan dan kesetiaan budi adalah penutup bagi angkara murka. Apa maksudnya? Apakah kas hanya berarti cinta? Apakah setya budia sekadar kesetiaan moral biasa? Dan mengapa dur angkara harus dikunci atau dipangekese? Di balik frasa ini tersembunyi pemahaman mendalam tentang bagaimana manusia seharusnya mengolah daya batin, tentang bagaimana kelembutan bukanlah kelemahan, tentang bagaimana kesetiaan pada nurani adalah benteng paling kokoh melawan gelapnya nafsu dan ego. Dalam video ini, kita akan menyingkap makna simbolik dari setiap kata. Kita akan menyusuri jejaknya dalam khazanah laku Jawa, dalam ajaran para pujangga, dan dalam praktik hidup sehari-hari. Kita akan melihat bagaimana ajaran ini bukan hanya falsafah, tetapi metode, cara hidup yang membentuk karakter, menenangkan jiwa, dan menundukkan angkara tanpa perlu peperangan lahiriah. Karena sejatinya, peperangan terbesar bukanlah di luar sana, ia ada di dalam dada. Dan mungkin, kalimat kuno ini adalah salah satu kunci yang selama ini kita cari. Untuk memahami kedalaman kalimat ini, kita harus menapaki jejaknya dalam khazanah batin Jawa, sebuah tradisi yang tidak pernah sekadar berbicara tentang dunia luar, tetapi tentang jagat alit, alam kecil dalam diri manusia. Sejak masa kerajaan-kerajaan besar, seperti Kerajaan Mataram Islam, ajaran tentang pengendalian diri, kesetiaan batin, dan penaklukan angkara telah menjadi inti pendidikan spiritual. Para pujangga tidak menuliskan ajaran secara gamblang. Mereka menyamarkannya dalam tembang, serat, dan pitutur, agar hanya mereka yang bersungguh-sungguhlah yang mampu menangkap maknanya. Salah satu karya yang sering menjadi rujukan dalam laku batin adalah Serat Wedatama karya K. G. P. A. A. Mangkunegara IV. Di dalamnya ditegaskan bahwa inti kehidupan bukanlah sekadar kepandaian lahiriah, melainkan kematangan rasa dan keteguhan budi. Manusia yang unggul bukan yang paling keras, tetapi yang paling mampu menata batinnya. Dalam kosmologi Jawa, manusia selalu berada di antara dua arus, cahaya dan bayangan. Ada daya suci yang mengangkat, dan ada dorongan angkara yang menarik ke bawah. Angkara atau dur angkara bukan sekadar kemarahan. Ia adalah ego yang tak terkendali, nafsu yang membara, keinginan untuk menang sendiri, bahkan kesombongan yang halus. Maka ketika leluhur berkata, setya budia pangekese dur angkara, mereka tidak sedang berbicara tentang moralitas sempit. Mereka sedang menyampaikan strategi batin, bahwa kesetiaan pada budi luhur adalah kunci pengunci bagi angkara. Dan bagaimana dengan kas nyantosani? Dalam tradisi Jawa, kas bukan hanya cinta romantis, ia adalah welas asih, daya lembut yang menguatkan. Menariknya, kata nyantosani berarti mengokohkan, meneguhkan, memberi kekuatan. Artinya, kasih bukan sesuatu yang melemahkan, justru ia adalah fondasi keteguhan. Inilah paradoks yang sering disalahpahami. Dunia modern memuja kekuatan yang agresif, namun ajaran lama justru menempatkan kasih sebagai sumber daya batin. Orang yang penuh kasih tidak mudah goyah,
karena ia tidak dikuasai dendam. Ia tidak digerakkan oleh angkara, tetapi oleh kesadaran. Mengapa ajaran seperti ini terasa tersembunyi? Karena laku batin tidak pernah populer di tengah budaya yang mengagungkan kecepatan dan sensasi. Ia memerlukan keheningan. Ia menuntut pengamatan diri. Dan tidak semua orang siap menghadapi bayangan dalam dirinya sendiri. Banyak orang mengira ajaran Jawa hanyalah simbol-simbol mistik tanpa praktik nyata. Padahal, di balik simbol itu tersimpan sistem etika batin yang sangat halus, selaras dengan nilai ketauhidan, pengendalian hawa nafsu, dan kesadaran akan tanggung jawab manusia sebagai makhluk berakal. Kalimat ini lahir dari zaman ketika para leluhur memahami bahwa peperangan terbesar bukan melawan musuh di medan laga, melainkan melawan dorongan gelap dalam diri. Mereka menyadari bahwa tanpa kasih, kekuatan menjadi tirani. Tanpa kesetiaan budi, kecerdasan berubah menjadi kelicikan. Maka, kas dan setya budia bukan sekadar nilai moral. Ia adalah poros kosmis dalam diri manusia. Ia adalah keseimbangan antara daya dan kendali. Dan disinilah kita mulai melihat bahwa kalimat ini bukan hanya pitutur lama. Ia adalah peta. Peta untuk menavigasi pertarungan paling sunyi. Pertarungan antara cahaya dan angkara dalam dada manusia. Sekarang kita masuk ke jantung makna. Tegese kasnyantosani, setya budia, pangekese dur angkara. Mari kita bedah perlahan, seperti membuka lapisan demi lapisan kain penutup pusaka. Kasnyantosani, bayangkan sebuah pohon tua yang berdiri kokoh di tengah badai. Akar-akarnya menghunjam dalam tanah, batangnya lentur tetapi tidak patah. Apa yang membuatnya kuat? Bukan kekakuan, bukan kekerasan, justru kelenturan dan kedalaman akarnya. Kas dalam laku Jawa adalah akar itu. Ia adalah welas asih, kelembutan hati, ketulusan yang tidak mencari balasan. Tetapi ketika digabung dengan kata nyantosani, menguatkan, meneguhkan, maknanya berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Kas bukan sekadar rasa. Ia adalah energi penopang. Orang yang memiliki kasih sejati tidak mudah tersulut. Ia tidak cepat reaktif. Ia tidak mudah diombang-ambing oleh hinaan atau pujian. Mengapa? Karena hatinya tidak kosong. Ia penuh. Sebaliknya, orang yang keras dan mudah marah seringkali rapuh di dalam. Ia membutuhkan pengakuan. Ia haus pembenaran. Ia mudah terprovokasi karena tidak memiliki fondasi batin yang kokoh. Disinilah letak rahasianya. Kasih yang matang menciptakan kestabilan. Kasih yang nyantosani adalah kasih yang telah melewati ujian. Bukan kasih yang manja, bukan kasih yang lemah, tetapi kasih yang lahir dari kesadaran. Kas yang telah ditempa oleh pengalaman, oleh luka, oleh pengendalian diri. Lalu kita masuk ke frasa kedua, setya budia. Setya berarti setia. Budia berasal dari budi, akal yang diterangi nurani. Dalam laku Jawa, budi bukan sekadar pikiran rasional. Ia adalah pusat pertimbangan batin, tempat di mana rasa dan nalar bertemu. Setya budia berarti kesetiaan pada suara budi luhur. Artinya, seseorang tetap teguh pada nilai kebenaran meski godaan datang dari segala arah. Ia tidak menjual prinsipnya demi keuntungan sesaat. Ia tidak menggadaikan nuraninya demi pujian. Tetapi, mengapa ini penting? Karena tanpa kesetiaan pada budi, manusia akan mudah dikuasai dur angkara. Dur angkara bukan hanya kemarahan kasar. Ia bisa hadir dalam bentuk yang halus, iri hati, keinginan mendominasi, hasrat untuk terlihat lebih tinggi dari orang lain, bahkan bisa menyamar sebagai ambisi yang tampak terhormat. Bayangkan dur angkara sebagai api kecil. Jika tidak dijaga, ia membesar. Jika diberi angin pembenaran, ia menjadi kobaran. Disinilah setya budia bekerja sebagai penjaga gerbang. Namun, pertanyaannya, bagaimana seseorang tahu
bahwa ia benar-benar setia pada budinya. Dan bukan sekadar membenarkan egonya, inilah titik yang sering terlewat. Banyak orang merasa dirinya benar, padahal ia hanya mengikuti dorongan batin yang belum dimurnikan. Banyak orang merasa membela prinsip, padahal ia sedang membela harga diri. Maka ajaran ini tidak berhenti pada definisi. Ia menuntut kejujuran radikal pada diri sendiri. Kas menguatkan hati. Setyabuddhya mengarahkan langkah. Tetapi perjalanan belum selesai. Karena masih ada satu kata yang menjadi inti peperangan. Pangekese dur angkara. Pengunci, penutup, pembendung angkara. Bagaimana tepatnya kesetiaan pada budi mampu mengunci angkara? Apakah cukup dengan niat baik? Atau ada mekanisme batin yang lebih dalam yang jarang dibicarakan? Disitulah kita akan masuk lebih jauh. Sekarang kita menyentuh inti yang paling halus, sekaligus paling berbahaya. Pangekese dur angkara. Pangekese berarti pengunci, penutup, penyegel. Bukan penghancur, bukan pembasmi, tetapi pengendali. Ini penting. Leluhur Jawa tidak pernah mengajarkan untuk memusnahkan angkara. Mengapa? Karena angkara adalah bagian dari energi hidup manusia. Ia adalah daya dorong. Ia adalah api. Masalahnya bukan pada apinya. Masalahnya pada siapa yang memegang kendali. Dur angkara adalah api yang tak dijaga. Ia membakar pemiliknya sebelum membakar orang lain. Tetapi api yang dikunci, yang disegel oleh kesetiaan pada budi, berubah menjadi tenaga. Ia menjadi semangat. Ia menjadi keberanian yang terarah. Inilah paradoks yang jarang dipahami. Banyak orang mengira pengendalian diri berarti mematikan hasrat. Padahal, dalam laku batin Jawa, yang dilakukan bukan mematikan, melainkan menata. Bukan menekan, tetapi menyadarkan. Jika seseorang hanya menekan amarah, ia seperti menutup panci mendidih tanpa mematikan api. Cepat atau lambat, ia meledak. Tetapi jika ia menurunkan api dengan kesadaran, panas itu menjadi tenaga memasak, bukan kehancuran. Setyabuddhya bekerja seperti pengatur suhu batin. Ia bertanya sebelum bertindak. Ia menimbang sebelum berbicara. Ia menahan sebelum melukai. Dan yang paling dalam, ia sadar bahwa setiap dorongan tidak selalu layak diikuti. Disinilah banyak kesalahpahaman terjadi. Sebagian orang menganggap ajaran seperti ini membuat manusia menjadi pasif, terlalu lembut, tidak tegas. Padahal justru sebaliknya, orang yang mampu mengunci angkara adalah orang yang paling berbahaya bagi kezaliman. Karena ia tidak bisa diprovokasi, ia tidak mudah dipancing emosi, ia tidak mudah dibenturkan, ia tidak mudah dibeli. Dan karena itu, ia sulit dikendalikan oleh kepentingan luar. Dur angkara sering menyamar sebagai kebenaran yang penuh amarah. Ia bisa muncul dalam pembelaan yang berlebihan, dalam debat yang terasa suci, tetapi dipenuhi ego. Tanpa kesetiaan pada budi, seseorang bisa merasa paling benar sambil perlahan kehilangan kejernihan. Maka, pangekese bukan sekadar tindakan satu kali. Ia adalah proses terus-menerus. Setiap hari, manusia diuji. Setiap hari, ada godaan untuk bereaksi tanpa berpikir. Setiap hari, ada peluang untuk membiarkan angkara mengambil alih. Dan di titik itulah ajaran ini menjadi hidup. Kas memberi kekuatan agar hati tidak mengeras. Setyabuddhya memberi arah agar akal tidak menyimpang. Pangekese dur angkara memastikan api tetap menjadi cahaya, bukan kebakaran. Namun, ada satu lapisan lebih dalam lagi. Apa yang terjadi jika seseorang kehilangan kasih? Apa yang terjadi jika kesetiaan pada budi digantikan oleh kepentingan diri? Jawabannya sederhana. Angkara tidak lagi terkunci. Ia menjadi tuan. Dan ketika angkara menjadi tuan, manusia perlahan kehilangan dirinya sendiri, meski mungkin ia terlihat kuat di mata dunia. Disinilah kita mulai menyadari bahwa kalimat ini bukan sekadar petuah etis. Ia adalah sistem pengamanan jiwa, sistem yang bekerja diam-diam, tanpa sorotan, tanpa pengakuan. Tetapi dampaknya
menentukan arah hidup seseorang. Sekarang pertanyaannya bukan lagi apa maknanya. Pertanyaannya adalah, bagaimana menerapkannya di tengah dunia yang terus memancing angkara? Itulah yang akan kita bahas selanjutnya. Sekarang kita tinggalkan ranah konsep dan masuk ke ranah laku. Karena ajaran ini bukan untuk dikagumi, ia untuk dijalani. Bagaimana Kas Nyantosani dan Setya Budia Pangekese Dur Angkara diterapkan di tengah dunia yang penuh provokasi, kompetisi, dan gesekan. Pertama, mulai dari kesadaran jeda. Setiap kali emosi muncul, marah, tersinggung, iri, jangan langsung bereaksi. Beri jeda, tarik napas, rasakan getaran di dada. Sadari bahwa itu adalah api kecil yang sedang menyala. Disinilah Pangekese dimulai, bukan dengan menekan emosi, tetapi dengan menyadarinya. Kesadaran adalah kunci pertama. Tanpa kesadaran, angkara bekerja otomatis. Dengan kesadaran, ia kehilangan kendali penuh. Kedua, latih kas sebagai fondasi batin. Kas bukan berarti membiarkan orang lain merugikan kita. Kas berarti menjaga hati agar tidak dipenuhi kebencian. Kamu bisa tegas tanpa dendam. Kamu bisa menolak tanpa membenci. Setiap kali muncul dorongan untuk membalas, tanyakan pada diri, apakah ini akan menguatkan diriku? Atau justru memperbudak emosiku? Kas yang Nyantosani membuat keputusan lahir dari kejernihan, bukan dari luka. Ketiga, bangun Setya Budia melalui disiplin batin. Setiap malam, sebelum tidur, biasakan mengaudit diri. Hari ini, di mana aku hampir dikuasai angkara? Di mana aku berhasil menahannya? Apa motif tersembunyi di balik tindakanku? Kejujuran pada diri sendiri adalah latihan yang paling sunyi, tetapi paling menguatkan. Tanpa evaluasi, Setya Budia hanya menjadi slogan. Keempat, pahami bahwa penguncian angkara adalah proses jangka panjang. Jangan berharap sekali latihan langsung sempurna. Kadang kamu akan gagal, kadang emosi tetap meledak. Itu bagian dari perjalanan. Yang penting bukan tidak pernah jatuh, tetapi semakin cepat menyadari dan kembali mengunci. Ingat, angkara tidak selalu datang dalam bentuk kasar. Ia bisa hadir dalam rasa ingin dipuji, ingin diakui, ingin terlihat lebih benar. Maka, kewaspadaan harus halus. Kelima, pilih lingkungan yang menenangkan batin. Lingkungan yang terus-menerus memancing kemarahan akan melemahkan Pangekese. Sebaliknya, suasana yang tenang, percakapan yang bermakna, dan pergaulan yang menjaga adab akan memperkuat Setya Budia. Pada akhirnya, penerapan ajaran ini bukan tentang menjadi manusia tanpa emosi. Ia tentang menjadi manusia yang memimpin emosinya. Kas menguatkan akar, Setya Budia menuntun arah, Pangekese menjaga api tetap dalam batasnya. Dan ketika ketiganya berjalan selaras, seseorang tidak lagi mudah terguncang oleh keadaan luar. Ia menjadi pusat ketenangan di tengah badai, bukan karena dunia berubah, tetapi karena batinnya telah tertata. Sekarang kita akan menyimpulkan semuanya dan melihat mengapa ajaran ini mungkin lebih relevan hari ini dibandingkan masa lalu. Kita telah menelusuri satu kalimat tua, namun ternyata ia bukan sekadar petuah, melainkan peta batin. Tegese Kas Nyantosani, Setya Budia Pangekese Dur Angkara. Kas menguatkan, Setya Budia mengarahkan. Pangekese mengunci angkara. Di tengah dunia yang memuja kecepatan reaksi dan kerasnya suara, ajaran ini justru mengajak kita kembali ke dalam, ke ruang sunyi, di mana keputusan sejati lahir. Ke titik hening tempat manusia memilih, apakah ia akan dikuasai dorongan sesaat atau berdiri teguh dalam kejernihan budi. Kita belajar bahwa kekuatan sejati bukan pada kerasnya sikap, tetapi pada stabilnya hati. Bahwa kasih bukan tanda kelemahan, melainkan fondasi ketahanan. Bahwa kesetiaan pada nurani adalah benteng paling kokoh melawan angkara yang sering menyamar sebagai kebenaran. Angkara tidak perlu dimusnahkan.
ia perlu dikendalikan. Api tidak perlu dipadamkan, ia perlu diarahkan. Dan setiap hari kita diberi kesempatan untuk memilih, membiarkan api membakar atau menjadikannya cahaya. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk memperbaiki dunia luar, tetapi lupa merawat jagat kecil di dalam dada. Padahal dari sanalah semua tindakan bermula. Dari sanalah lahir kata-kata, keputusan, bahkan takdir hidup. Jika satu kalimat kuno ini benar-benar kita hayati, mungkin hidup tidak menjadi lebih mudah, tetapi ia menjadi lebih jernih, lebih terarah, lebih bermakna. Sekarang pertanyaannya bukan lagi apa arti kalimat ini. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita benar-benar setia pada budi kita sendiri? Ataukah angkara masih diam-diam memegang kendali? Renungkan itu malam ini. Dan jika kamu merasa ajaran seperti ini perlu terus digali, tuliskan pandanganmu di kolom komentar. Bagikan pengalamanmu saat berhadapan dengan angkara dalam dirimu. Mari kita belajar bersama, menata batin, satu langkah dalam keheningan. Karena perjalanan ini tidak pernah selesai.